Hello, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi bersama gue Raka Dijanananda. Tentunya di sore hari menjelang berbuka ini, kita ngabuburit bareng lagi yuk dengan mendengarkan podcast terbaru gue. Podcast gue kali ini, gue ambil temanya dari kamu-kamu yang sudah saran, kamu-kamu yang sudah request tema yang bagus di kolom komentar. Makanya, buat kamu yang punya saran atau tema yang cocok buat podcast gue selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nah, podcast gue kali ini temanya bagus banget nih, tentang demam panggung pada saat presentasi. Punya positive attitude itu penting banget loh. Punya positive attitude bisa ngebawa kamu jadi positive thinking. Dan itu modal dasar banget. Punya positive thinking sama audiens itu wajib hukumnya. Kebayangkan pas lo lagi ngomong di depan banyak orang, ternyata beberapa muka audiens itu gak enak dilihat. Gak kayak muka mantan kesayangan lo. Sabar guys, jangan ikutan jadi emosi. Boleh jadi doi lagi bad mood karena baru aja berantem sama pacarnya. Atau enggak, kalau dia cewek, jangan-jangan dia lagi PMS. Kita harus positive thinking aja. Dan buat lo yang suka minder pada saat mau presentasi, kejadian kayak begini jangan sampai buat lo jadi rendah diri. Lo harus percaya kalau semua orang punya kelebihan masing-masing. Jadi gak ada alasan dong buat lo menilai rendah diri kamu sendiri. Karena kalau itu terjadi, maka lo udah satu langkah mundur ke belakang pada saat mau presentasi. Dan semua itu butuh proses guys. Dan lo jangan berhenti berusaha. Sabar. Percaya deh, kalau usaha itu gak akan pernah mengkhianati hasil. Dan balik lagi ke soal positive attitude dan positive thinking, kalau keduanya udah lo lakuin, mestinya sih demam panggung, perasaan gugup, deg-degan, bahkan lemas mikirin saat tampil, itu bisa lo minimalisasi. Dan jangan khawatir, kamu bisa mengatasi demam panggung dengan mencoba beberapa trik berikut ini. Gue udah rangkum beberapa trik untuk mengatasi demam panggung yang udah gue ambil sumbernya dari buku Enjoy Public Speaking karangan DJ Ari. Oke, yang pertama untuk mengatasi demam panggung adalah lo harus relax. Pernah gak ngerasa grogi pas mau tampil dan naik ke panggung? Tiba-tiba berasa sakit perut, pusing, keringet dingin, diare, dan sebagainya. Kalau pernah, berarti kamu kurang rileks tuh. Kalau lo rileks, maka oksigen dan darah akan sampai ke otak dan bikin kamu gak blank. Akhirnya, itu yang akan nolong lo dalam melakukan presentasi dan merangkai kata-kata yang asik, seru, dan powerful. Hal yang pertama supaya lo relax adalah dengan stretching. Supaya pembuluh darah kamu tidak menyempit karena tegang. Lanjut, lo lakukan olahraga ringan. Lo tahu nggak, di dalam tubuh kita itu ada zat yang namanya endorfin. Zat ini semacam morfin yang diproduksi oleh sistem saraf pusat dan kelenjar hipofisis yang ada di tubuh kita. Endorfin ini bisa dikeluarin lewat olahraga, efeknya bisa ngurangin rasa sakit. Dan hal itu memicu perasaan tenang dan bahagia. Coba deh, kamu lepas ketegangan dan biarin endorfin kamu mengalir. Atau enggak, kamu jalan-jalan santai aja. Tapi jangan jalan-jalan ke mall ya, nanti bablas. Oke, lanjut. Hindari kafein. Setiap orang punya karakter tubuh yang berbeda-beda. Ada orang yang biasa dengan konsumsi kopi tiap pagi, dan ada juga yang gak biasa. Tapi sebaiknya, jangan minum kopi pada hari kamu harus presentasi. Itu bisa bikin badan kamu jadi gak rileks. Bukan cuma gak rileks guys. Konsumsi kopi bakalan buat tangan kamu basah, gemetar, jantung berdetak lebih cepat, seperti genderang mau perang. Akibatnya, oksigen jadi nggak ngalir lancar di darah. Dan itu bikin lo mendadak jadi blank. Percaya deh, kamu nggak butuh tambahan kafein di hari H presentasi. Kamu cuma butuh semangat dari orang yang kamu sayangin. Cie. Oke lanjut, bayangkan orang favorit lo. Membayangkan orang yang kita sukai dan favoritin jadi audiens kita, itu sesuatu banget. Secara mental, kita seperti dapat suntikan energi baru untuk berani dan merasa nyaman saat tampil. Bayangin deh,
orang-orang itu dijamin akan peduli dan sayang sama lo. Setiap lo ngomong, mereka antusias dengerin. Gak cuma itu, mereka juga dukung apapun yang lo katakan. Mereka akan tertawa di waktu yang tepat dan memberikan tepuk tangan yang paling meriah di akhir penampilan lo. Selain itu, kalau di bayangan kita, di depan adalah orang-orang favorit, ketika kita membuat kesalahan, mereka akan memaklumi itu. Sehingga secara psikologis, beban kita menjadi lebih ringan. Oke, lanjut. Tertawalah sesering mungkin. Dengan tertawa, otak kamu menjadi lebih rileks. Dan caranya supaya kamu rileks, kamu bisa nonton film, acara TV, dan channel YouTube yang kocak abis. Supaya otak kamu jadi lebih rileks. Dan itu semua bukan cuma bisa jadi mood booster aja. Tapi lawakan yang lucu ini bisa jadi bahan buat kamu ngebuka presentasi. Hal-hal kocak selalu sukses dijadiin energi untuk audiens supaya suasana presentasi makin seru dan pecah. Dan tertawa bisa bikin rileks dan jauhin dari rasa gugup. Selain itu, tertawa juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi jantung, melepaskan endorfin, dan meningkatkan rasa nyaman. Makanya guys, banyak senyum ya, biar rileks. Tapi jangan senyum-senyum terus, ntar disangka orang gila. Oke, lanjut. Dan buat lo yang suka nyanyi, atau lo yang sebagai singers, lo bisa lakuin dengan lafalkan lagu favorit lo. Dan apa sih rasanya kalau abis nyanyi atau karaoke? Berasa plong, seger, happy, ya nggak? Perasaan itu yang perlu kamu rasain pas mau presentasi. Nyanyi bikin perasaan jadi lebih lega dan bahagia. Lo suka nyanyi kan? Cobain deh kamu nyanyi sebelum tampil presentasi. Berada di dalam sebuah ritme yang nyaman akan membantu lo lebih tenang. Gak percaya? Sok atuh cobain sendiri. Gak tanggung jawab ya kalau ketagihan. Solusi mengatasi demam panggung yang terakhir adalah batas waktu gelisah. Program diri lo dengan waktu. Misalnya, lo terjadwal presentasi jam 10, artinya jam 9 adalah waktu terakhir lo untuk komunikasi dengan orang lain. Jangan sampai 10 menit sebelum tampil, lo masih mikirin dan lo masih hubungi pacar kamu. Terus berantem pula. Dijamin konsentrasi kamu bakalan buyar. Jadi saran gue, mending atur waktu. 1 jam sebelum tampil, lo berlatih. Lo bisa gunain waktu ini untuk lihat-lihat bahan materi yang akan lo presentasikan. Dan di hari lo akan tampil, beritahu dirimu sendiri bahwa setelah lewat waktu yang ditentukan, kamu gak boleh gugup lagi. Janji dan yakinlah pada diri sendiri bahwa ini akan berhasil. Nah, itulah teman-teman beberapa trik untuk mengatasi demam panggung. Semoga dengan tahunya teman-teman tentang trik-trik mengatasi demam panggung, presentasi lo semakin kece, keren, dan mengesankan. Oke, buat teman-teman yang punya saran dan kritik, boleh komen di kolom komentar. Dan buat kamu yang punya saran atau request tema yang cocok buat podcast gue selanjutnya, boleh komen di kolom komentar juga. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini untuk upload hampir setiap hari. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya. Saya Raka Dijan Ananda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.